hadir untuk untuk malam ini saya mengangkat tema yang berjudul tentang literasi ekonomi. Kenapa kok mengangkat literasi ekonomi, Bapak? Nah, di sini karena saya memang backgroundnya orang ekonomi, jadi saya tidak bisa membahas tentang teknik. Ya, mohon maaf. Nah, jadi bagaimana sih Pak literasi ekonomi itu? Ini kita belajar bahwasanya ekonomi itu berkaitan dengan sebuah seni. Berkaitan dengan sebuah seni yang dimana itu adalah seni dalam bertindak. Berkaitan dengan seni dalam bertindak. Di bulan Ramadan ini, bagaimana kita sebagai seorang manusia itu bagaimana untuk bertindak sebagai orang ekonomi, seperti itu. Nah, jadi ekonomi itu adalah sebuah seni, dimana kalau pada zaman dulu ekonomi itu disebut sebagai ilmu yang termuda, ya, gitu. Nah, tapi dikatakan sebagai seni tertua atau disebut sebagai the oldest art and the newest science, kayak gitu. Nah, kenapa kok dikatakan sebagai seni tertua? Nah, karena pada saat bumi ini diciptakan atau pada sebelum ini ya, zaman azali kayak itu, sebelum penciptaan itu sudah mempertimbangkan dari sisi ekonomi juga. Nah, dari zaman purba itu sudah manusia rubah dari Megathropus sampai Pithecanthropus, kemudian Homo sapiens itu memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang pertama adalah berburu. Nah, berburu ini adalah termasuk tindakan ekonomi, kayak gitu. Nah, berkaitan dengan tindakan ekonomi tadi itu berlandaskan pada sisi naluriah seorang makhluk itu sendiri, kayak gitu. Dari zaman berburu itu tadi sampai ke zaman berburu mengumpulkan makanan, kemudian ada zaman bercocok tanam, ada zaman perdagangan sama peradaban sampai sekarang, seperti itu. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan ini apa yang harus dilakukan sebagai seorang orang ekonomi? Nah, belajar tentang literasi kayak gitu. Nah, sebenarnya dikaitkan dengan literasi ekonomi dan literasi keuangan itu sebenarnya berbeda tipis. Nah, ada yang mengatakan itu literasi ekonomi sama literasi keuangan itu hampir sama, bahkan dikatakan sama, tapi sebenarnya berbeda tipis sekali kayak gitu. Nah, kalau Anda kemarin belajar tentang misalkan akuntansi ya, seperti itu. Akuntansi itu adalah seni mencatat. Kalau di ekonomi itu merupakan seni dalam bertindak, kayak gitu. Bertindak dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, seperti itu. Nah, karena kebutuhan hidup tadi, bagaimana cara kita mengelola keuangan. Nah, mengelola keuangan dengan perencanaan keuangan tertentu. Nah, bagaimana perencanaan keuangan pribadi itu bisa dilakukan dengan baik, seperti itu. Nah, itu disebut dengan literasi keuangan. Nah, kalau Anda melihat di situ, di bulan Ramadan ini kita melihat pada saat kita mulai sahur sampai di buka puasa, pada saat sekarang ini kita membeli sesuatu yang sekiranya itu bisa memuaskan gitu, memuaskan apa yang kita konsumsi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang itu terkadang yang sering kita jumpai itu untuk perilaku konsumsi sekarang itu cenderung tinggi gitu. Nah, apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan digital ekonomi kayak gitu. Nah, kalau Anda melihat sekarang perilaku masyarakat itu ketika scroll di internet kayak gitu, ya scroll di e-commerce kayak gitu, Anda ngecek. Nah, ngecek di situ ada diskon seperti itu, kadang-kadang kan kita tertarik seperti itu. Nah, dan terkadang perilaku konsumsi selama bulan Ramadan baik dari sisi makanan ataupun maupun bukan makanan itu bisa sangat tinggi sekali, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita men-saving kayak itu? Nah, savingnya itu dalam artian adalah bagaimana kita mengontrol diri. Nah, kontrol terhadap diri kita itu seperti apa, Bapak? Kayak gitu. Nah, kontrolnya itu berkaitan bagaimana kita sadar akan pendapatan atau uang yang kita miliki. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya konsep entitas. Jadi kita membedakan antara keuangan yang untuk dialokasikan untuk kebutuhan maupun keinginan, kayak gitu. Nah, jadi ada saat
ingatnya ada kalanya pada saat kita mengkonsumsi barang itu untuk mencapai kepuasan, itu ada titik kepuasan yang dimana kalau kita menambah konsumsi secara terus menerus itu justru menurunkan kepuasan kita. Seperti contoh misalkan Anda pada saat mengkonsumsi air, baik itu air minum dalam air gelasan kayak itu dalam jumlah yang banyak kayak itu, yang awalnya 1 gelas itu kita merasa puas, ketika kurang kita tambah lagi sampai gelas ke-10 itu kita sampai muntah, itu disebut sebagai penurunan jumlah kepuasan. Nah, yang dibahas dalam literasi ekonomi itu bagaimana cara kita untuk tidak berlebih-lebihan. Nah, tidak berlebih-lebihan, karena kita sebagai manusia itu ada batasannya untuk berkaitan dengan konsumsi seperti itu. Nah, selain itu juga kita kalau misalkan dari sisi manusia itu sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, bagaimana kita bisa berbagi terhadap sesama kayak gitu. Nah, kalau misalkan dalam firman Tuhan itu disebutkan seperti wala tajal ya amru bila unuk kita wala tamasuka bila mesti fata udah malu makasuro. Nah, jadi janganlah kalian taruh tangan kalian itu di belakang mereka. Nah, artinya tuh jangan pelit kayak gitu. Nah, dan jangan memanjangkan tangan kalian, artinya berperilaku boros. Nah, itu tadi pada saat di bulan puasa ini terkadang kita lapar makan, disebutnya lapar makan. Kita beli ini, kita beli ini, kita beli ini. Tapi pada saat buka puasa itu kita hanya mengkonsumsi jumlahnya itu tidak sebanyak yang kita beli dengan sesuai keinginan kita seperti itu. Nah, itu